suatu massa gas pada suhu konstan, di mana menurut dia antara tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya tekanan yang diberikan ditingkatkan, maka volume akan menyebabkan volume itu mengecil gitu ya. Kalau dia rusak, dia menyebutkan bahwa pada tekanan konstan, volume dan suhu absolut sejumlah massa gas berbanding lurus. Gitu. Ini tadi juga udah disebutkan gitu bahwa jadi kondisi antara jumlah mol yang sama dengan dua parameter yang berbeda itu berbanding lurus gitu ya. Jadi ketika ada PP1 per T1 itu akan sebanding dengan PP2 per T2 gitu, sama-sama akan memberikan jumlah N yang sama, sehingga PN kali PN per TN itu akan memberikan angka konstanta gitu ya. Dimana kalau di persamaan hukum gas ideal ini, konstanta ini lebih dikenal dengan nilai R gitu, untuk perbandingan PV per T dari gas ideal ini gitu, untuk satu mol gas. Ini juga turunannya aja sebenarnya ya, tadi kan udah diberikan kan, kalau misalnya satu mol yang sama itu ilustrasinya seperti itu ya, satu mol gas yang sama itu pada kondisi P1 kemudian diberikan kondisi P1 dan juga dalam suhu T1 itu selalu akan berbanding lurus gitu jumlah N-nya ketika dijadikan dengan P2 per T2 tadi gitu dan seterusnya, sehingga karena jumlahnya selalu konstan diperolehnya nilai R itu 0,08 cm per mol Kelvin ya. Ini kan sebenarnya angka konstanta yang sebenarnya juga teman-teman udah tahu dari SMA kan ya. Turunannya apa? Nah, nanti misalnya ini satuan lainnya nih. Kalau misalnya tadi, nanti kalau misalnya teman-teman di ujian itu satuan ini akan berperan penting dengan tadi itu sama aja ya sebenarnya, akan berperan penting dengan perhitungan teman-teman, karena dalam fisika satuan itu kan yang paling penting ya. Sebenarnya kita bisa tahu rumus itu seperti apa dari ngelihat satuannya kan. Jadi kalau misalnya nanti pas ujian teman-teman ngelihat nilai R-nya berapa, diketahui dalam bentuk yang mana, atau ditanya berapa tekanan yang diperlukan dalam joule, berarti R yang harus digunakan R yang joule per mol Kelvin gitu ya. Jadi harus tahu semuanya. Ini juga turunannya. Nah, tadi kan kita kan tadi kan sebenarnya udah belajar PV sama dengan NRT. Di SMA juga udah ada yang dari IPS nggak di sini? Siapa tahu ada yang nekat gitu dari IPS masuk farmasi, nggak ada ya? Jadi udah tahu ya, rumus mol itu berapa? Apa? M per MR. Jadi di sini juga bisa berat molekul gas ideal itu juga bisa didapatkan dengan turunan dari rumus PVNRT tadi, dengan mengganti N menjadi gram per mol. Itu aja sih sebenarnya, fisika itu banyak ganti-ganti kan, turunan nyatuin gitu, tapi konsepnya itu sama gitu. Konsepnya itu si Boyle dan Charles Gaines tadi gitu. Hanya ditanya berat molekul dari etil alkohol gitu kan, karena tadi PVNRT sama dengan PVN per MR kali RT, berarti di sana MR-nya bisa didapatkan berapa? Gimana rumus MR-nya? Itu tadi gram kali RT per PV aja gitu ya. Gampang kan? Nanti pas ujian bisa ya? Ya paling dibuat agak susah sedikit lah. Wah itu beda cerita. Biasanya gitu. Pas guru nerangin gampang gitu ya. Pas ujian kayak, aduh ini gimana ya? Perasaan kemarin kayak gitu kan, sampai ada meme-memenya ya. Iya gitu emang harus. Terus ada yang masuk apa sih sekarang kalau yang jalur ujian nasional namanya tuh UTBK, SMBT. Ada yang masuk senilai SMBT, SN ya? SMBT ada. SMBP, BT sama tuh. UTBK Bu. Biasanya gitu ya.
pas ujian pas apa pelajaran di sekolah kayaknya mudah gitu, tapi pas ujian masuknya itu yang nasional susah banget kan ya biasanya. Oh nggak ada, oh nggak ada. Kayak SIQ. Oh gitu.